Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan anggota yang pertama Anissa Ramadhani dengan NIM 14014200074, yang kedua Yulia Rahmawati dengan NIM 14014201551, yang ketiga Susi Hartiningsih dengan NIM 14014202344, dan yang keempat saya sendiri Safina Makarina dengan NIM 14014202944, dan yang terakhir Beta Sauntari Anissa dengan NIM 14014203114. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami, yaitu pengolahan limbah padat dengan dosen pengampu yaitu Ibu Desi Wulandari, SPD MPD. Untuk selanjutnya, materi akan dibacakan oleh teman saya, Yulia Rahmawati. Baik, terima kasih, Safina. Saya lanjutkan. Yang pertama, yaitu pengertian limbah padat. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, limbah padat didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Berdasarkan SNI Standar Nasional 19-2454-1991 yang telah diperbaharui dalam SNI 19-2454-2002 tentang tata cara teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan, limbah padat adalah limbah yang bersifat padat terdiri atas bahan organik dan bahan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. Berdasarkan pada istilah lingkungan untuk manajemen, Ecoling 1998, limbah padat merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, limbah padat merupakan sisa atau hasil kegiatan manusia yang berbentuk organik dan anorganik yang dapat membahayakan lingkungan sehingga diperlukan pengelolaan dan pengolahan yang baik. Pengelolaan limbah padat adalah rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan limbah, dan pembuangan akhir atau penimbunan hasil pengolahan tersebut. Berdasarkan komposisinya, limbah padat dibedakan menjadi dua, yaitu limbah padat basah, yang merupakan limbah padat yang berbentuk bahan-bahan organik yang mudah terurai oleh mikroorganisme. Proses penguraian akan terjadi bila limbah padat dibiarkan dalam keadaan basah dan berada pada temperatur optimum sekitar 200-300 derajat Celcius. Pada umumnya, limbah padat basah dimanfaatkan sebagai kompos. Contoh dari limbah padat basah yaitu sisa makanan, sayuran, kulit buah lunak, dan daun. Yang kedua yaitu limbah padat kering yang merupakan limbah padat yang berbentuk bahan organik dan anorganik. Pada umumnya, limbah padat kering tidak cepat terurai mikroorganisme sehingga sulit mengalami pembusukan. Limbah padat kering anorganik dapat dimanfaatkan kembali menjadi produk lain yang bermanfaat. Contoh dari limbah padat kering yaitu kertas, plastik, wadah pembungkus makanan atau minuman, kaleng, kayu, logam, dan gelas kaca. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Susi. C. Sumber-sumber limbah padat. 1. Limbah padat rumah tangga. 2. Limbah padat dari pertanian. 3. Limbah padat dari industri. 4. Limbah padat dari sisa bangunan dan konstruksi gedung. 5. Limbah padat yang berasal dari jalan raya. 6. Limbah padat yang berasal dari pertambangan. 7. Limbah padat yang berasal dari peternakan dan perikanan. 8. Limbah padat dari perdagangan dan perkantoran. Next. D. Jenis dan macam limbah padat.
A. Berdasarkan sifat kimia terdapat dua jenis limbah padat, yaitu 1. Limbah padat organik yang mengandung senyawa-senyawa organik disusun oleh unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Bahan-bahan ini mudah didegradasi oleh mikroba. Contohnya antara lain daun-daunan, kayu, tulang, sisa makanan, sayuran, buah-buahan, dan sebagainya. 2. Limbah padat anorganik yang terdiri atas kaleng, plastik, besi, dan logam-logam lainnya seperti gelas, mika, atau bahan-bahan yang tidak tersusun oleh senyawa organik. Limbah padat ini sulit didegradasi oleh mikroorganisme di alam. Berdasarkan sifat fisiknya, limbah padat digolongkan menjadi 1. Limbah padat basah atau garbage, terdiri dari bahan-bahan organik yang mempunyai sifat mudah membusuk atau sisa makanan, buah, atau sayuran. 2. Limbah padat kering atau rubbish, tersusun dari bahan organik maupun anorganik yang sifatnya lambat atau tidak mudah membusuk. Limbah padat kering ini terdiri atas dua golongan. 1. Metalik rubbish, misalnya pipa besi tua, kaleng-kaleng bekas. 2. Non-metalik rubbish, misalnya kertas, kayu, sisa kain, kaca, mika, keramik, dan batu-batuan. 3. Limbah padat lembut, terdiri dari partikel-partikel kecil, ringan, mempunyai sifat mudah tetap terbangun, yang dapat membahayakan dan mengganggu pernafasan serta mata, yaitu debu berasal dari penyapuan lantai rumah atau gedung, debu pengrajin kayu, debu pabrik kapur, pabrik semen, pabrik tenun, dan lainnya. Abu berasal dari sisa pembakaran kayu, abu rokok, abu sekam, limbah padat yang terbakar, dan lain-lain. 4. Limbah padat besar, bulky waste, merupakan limbah padat yang berukuran besar, misal bekas furnitur seperti kursi, meja, peralatan rumah tangga seperti kursi, kulkas, dan TV, dan lain-lain. 5. Limbah padat berbahaya dan beracun. B3. Hazardous waste, yang merupakan limbah padat yang berbahaya baik terhadap manusia, hewan, maupun tanaman, yang terdiri dari A. Limbah padat patogen berupa limbah padat yang berasal dari rumah sakit dan klinik. B. Limbah padat beracun berupa sisa-sisa pestisida, insektisida, kertas bekas, pembungkus, bahan beracun, bakteri bekas, dan lain-lain. C. Limbah padat radioaktif berupa limbah padat bahan-bahan nuklir. D. Limbah padat ledakan berupa petasan, mesin dari limbah padat perang, dan sebagainya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Anissa. Dampak limbah padat. Adapun berbagai macam dampak dari adanya limbah padat ini antara lain adalah sebagai berikut. 1. Timbulnya gas beracun. Gas-gas beracun seperti asam sulfida, amoniak, metan, karbon dioksida, dan lain-lain ini akan timbul apabila limbah padat ditimbun dan membusuk dikarenakan adanya mikroorganisme. 2. Turunnya kualitas udara. Sampah padat yang ditumpuk akan menjadikan udara di sekitarnya menjadi tercemar, sehingga mempunyai bau yang tidak sedap yang terkadang tercium hingga jangka panjang. 3. Turunnya kualitas air. Biasanya limbah padat yang sudah menumpuk akan dibuang ke dalam perairan bersamaan dengan sampah cair. Dengan demikian, air tersebut akan tercemar dan berbau tidak sedap. 4. Turunnya kualitas tanah. Permukaan tanah yang berhubungan langsung dengan tanah akan menyebabkan kualitas tanah tersebut menjadi jelek. Hal ini karena zat-zat merugikan yang terkandung di dalam limbah tersebut. Penanganan limbah padat. 1. Replace. Replace ialah usaha mengurangi pencemaran dengan menggunakan barang-barang yang ramah lingkungan. Contohnya memanfaatkan daun daripada plastik sebagai pembungkus, mengganti penggunaan kantong plastik biasa dengan plastik biodegradable,
plastik biodegradable merupakan plastik ramah lingkungan. 2. Reduce ialah usaha mengurangi pencemaran lingkungan dengan meminimalkan produksi sampah. Contohnya membawa tas belanja sendiri yang besar daripada banyak kantong plastik, membeli kemasan isi ulang rinso, pelembut pakaian, minyak goreng, dan lain-lain. 3. Recycle. Recycle merupakan usaha mengurangi pencemaran lingkungan dengan mendaur ulang sampah melalui penanganan dan teknologi khusus. 4. Reuse merupakan usaha mengurangi pencemaran lingkungan dengan cara menggunakan dan memanfaatkan kembali barang-barang yang seharusnya sudah dibuang. Pengolahan limbah padat, adapun beberapa cara yang dilakukan sebagai bentuk pengolahan limbah padat antara lain sebagai berikut. 1. Penimbunan terbuka. Limbah padat dibagi menjadi organik dan juga non-organik. Limbah padat organik akan lebih baik ditimbun karena akan diuraikan oleh organisme-organisme pengurai sehingga akan membuat tanah menjadi lebih subur. 2. Sanitary landfill. Ini menggunakan lubang yang sudah dilapisi tanah liat dan juga plastik untuk mencegah pembesaran di tanah dan gas metana yang terbentuk dapat digunakan untuk menghasilkan listrik. 3. Insenerasi hasil panas digunakan untuk listrik atau pemanas ruangan. Proses insenerasi berlangsung melalui 3 tahap, yaitu mula-mula membuat air dalam limbah padat menjadi uap air, hasilnya limbah menjadi kering yang akan siap terbakar. Selanjutnya terjadi proses pirolisis, yaitu pembakaran tidak sempurna, di mana temperatur belum terlalu tinggi. Fase berikutnya adalah pembakaran sempurna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Beta. Empat, membuat kompos padat. Seperti halnya penimbunan, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya limbah padat yang bersifat organik akan lebih bermanfaat apabila dibuat menjadi kompos. Kompos ini bisa dijadikan sebagai usaha masyarakat yang sangat bermanfaat bagi banyak orang. 5. Daur ulang. Limbah padat yang bersifat non-organik bisa dipilah-pilah kembali. Limbah padat yang masih bisa diproses kembali bisa didaur ulang menjadi barang yang baru atau dibuat barang lain yang bermanfaat atau bernilai jual tinggi. Sebagai contoh adalah kerajinan dari barang-barang bekas. 6. Dibakar. Pembakaran limbah padat atau sampah juga bisa digunakan sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi adanya limbah padat yang sangat banyak. Biasanya, sampah-sampah rumah tangga akan dikumpulkan di sebuah bank sampah atau tempat pembuangan sampah. Metode pengelolaan limbah padat. 1. Pemilihan. Pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan mengadakan pemilahan sampah basah atau organik dan sampah kering atau anorganik oleh masing-masing rumah tangga. 2. Pewadahan. Maksud dari pewadahan sampah adalah untuk memisahkan sampah anorganik menurut jenisnya atau bahan, agar memudahkan dalam proses pengolahan selanjutnya. Pewadahan yang merupakan suatu cara penampungan sampah atau untuk sementara sebelum dipindahkan ke tempat pembuangan sementara, TPS atau TPA. 3. Pengumpulan. Pola pengumpulan yang dianjurkan adalah pola individual tak langsung, di mana sampah dikumpulkan oleh petugas kebersihan yang mendatangi tiap-tiap sumber sampah atau rumah ke rumah yang diangkut ke tempat pembuangan sementara atau TPS. Pola pengumpulan lain yang menjadi alternatif adalah pola komunal langsung. Adalah kegiatan pengambilan sampah dari masing-masing titik komunal dan diangkut langsung ke tempat pembuangan akhir tanpa melalui kegiatan pemindahan. 4. Pengangkutan. Jenis kendaraan pengangkut sampah yang digunakan untuk pola pengumpulan komunal langsung adalah jenis compactor truck dengan kapasitas 6 meter kubik dan arm roll truck yang berkapasitas 4 meter. Tempat
5. Tempat pembuangan sementara atau TPS. Setelah sampah dikumpulkan dan diangkut, maka selanjutnya sampah dibuang ke tempat pembuangan sementara yang tersedia. Studi kasus pengelolaan limbah padat. Indonesia sebenarnya juga sudah mulai serius soal pengelolaan sampah. Kebijakan sudah dikeluarkan lewat Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah jenis sampah rumah tangga. Perpres ini kemudian menjadi cetak biru bagi perjalanan menuju Indonesia bersih sampah tahun 2025 yang melahirkan kebijakan dan strategi nasional. Target besarnya bisa dilakukan pengurangan sampah-sampah 30% dan melakukan pengelolaan 70% sampah pada 2020. Jakstranas ini juga yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah merumuskan turunannya untuk masing-masing provinsi dan atau kabupaten atau kota. Surabaya menjadi salah satu contoh kota yang terdepan soal inovasi yang membudidayakan sampah. Pemerintah kota Surabaya di bawah arahan Wali Kota Tri Risma Harini membangun 28 tempat pembuangan sampah terpadu dengan fasilitas pengolahan sampah dalam rangka memangkas ongkos pembuangan sampah ke TPA. Dalam operasionalnya, Pemkot Surabaya melibatkan kontraktor yang diikat selama 20 tahun. Dibangunnya sejumlah bank sampah di kelurahan, RT, dan RW, diimbangi dengan... Baik, saya lanjut. Jumlah penduduk kota Surabaya yang mencapai 3,07 juta jiwa hanya memproduksi 1.600 ton sampah sehari. Tidak aneh kalau kota Surabaya berhasil meraih Adipura Kencana, penghargaan tertinggi bagi kota yang berhasil dalam kebersihan dan pengelolaan lingkungan perkotaan selama minimal 3 tahun berturut-turut. Belum ada kota lain yang pernah mendapat penghargaan ini. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan pada pagi hari ini. Untuk kesimpulannya yaitu, limbah padat adalah limbah yang bersifat padat, terdiri atas bahan organik dan bahan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. Sumber-sumber limbah padat diantaranya limbah padat rumah tangga, limbah padat dari pertanian, limbah padat dari industri, limbah padat dari sisa bangunan dan konstruksi gedung, limbah padat yang berasal dari jalan raya, limbah padat yang berasal dari pertambangan, limbah padat yang berasal dari peternakan dan perikanan, dan juga limbah padat dari perdagangan dan perkebunan. Berdasarkan sifat kimia, terdapat 2 jenis limbah padat, yaitu yang pertama limbah padat organik dan limbah padat anorganik. Sedangkan berdasarkan sifat fisiknya, limbah padat digolongkan menjadi limbah padat basah, limbah padat kering, dan limbah padat lembut. Terdiri dari partikel-partikel kecil, ringan, dan mempunyai sifat yang mudah berterbangan, yang dapat membahayakan dan mengganggu pernafasan serta mata. Limbah padat besar dan limbah padat berbahaya dan beracun. Adapun berbagai macam dampak dari adanya limbah padat ini antara lain timbulnya gas beracun, turunnya kualitas udara, turunnya kualitas air, turunnya kualitas tanah, dan juga untuk menghemat sumber daya alam dapat dilakukan melalui cara 4R. Yang pertama yaitu replace, reduce, recycle, dan reuse. Beberapa cara yang dapat dilakukan sebagai bentuk pengolahan limbah padat antara lain yaitu penimbunan terbuka, sanitary landfill, insinerasi, membuat kompos padat, daur ulang, ataupun dibakar. Adapun bentuk dari pengolahan yang dianjurkan untuk menangani masalah sampah adalah pemilihan.
pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, dan tempat pembuangan sementara atau TPS. Baik, terima kasih teman-teman kami membacakan materi pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya kami membuka sesi tanya-jawab dengan 1 termin, 5 penanya. Untuk teman-teman diharapkan dapat melanjutkan sesi tanya-jawab melalui Room Elena. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.